Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Kemudian bersama-sama kita akan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan kita bersyukur maka nikmat itu akan tetap ada pada diri kita, dan nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan salah satunya alhamdulillah kita juga diberikan kondisi negara, lingkungan yang aman, lingkungan yang bisa nyaman untuk kita beribadah. Ya, sementara mungkin ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang tidak senyaman kita. Kita bisa berangkat ke masjid dengan aman, tidak ada gangguan apapun. Ya, alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Ya, alhamdulillah, ini juga sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Karena kalau kita melihat kondisi suatu negara yang tidak aman, kita tentu tidak akan bisa mudah melaksanakan ibadah seperti kita pada hari ini. Ya, mungkin kita tidak mengalami seperti pendahulu-pendahulu kita, tapi kita bisa melihat berita-berita di TV, ada satu negara yang sedang perang, satu negara yang sedang melaksanakan perbedaan pendapat terus jadi perang. Nah, itu kita bisa lihat. Ya, mungkin tidak bisa seperti kita tenang seperti ini. Bahkan untuk makan pun harus antri, harus rebutan, belum nanti ditembak, mati dan sebagainya. Nah, kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kondisinya aman, tidak ada masalah apapun, kita bisa tenang beribadah. Nah, dengan kita bersyukur, nanti insya Allah keamanan itu akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita bisa tetap aman beribadah, merdeka. Nah,
Tapi ada satu hal sebetulnya yang patut menjadi renungan kita bersama. Di pertemuan yang lalu saya sudah bahas. Sebetulnya diri kita masing-masing ini sadar atau tidak bisa jadi belum merdeka. Ya, bisa jadi masih dijajah. Bisa jadi kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sebetulnya kita punya musuh, ya. Dua musuh yang sangat besar. Satu adalah iblis. Iblis dan bala tentaranya yang dikenal dengan sebutan setan. Ini selalu memusuhi manusia, berusaha menyesatkan manusia. Terus yang kedua, kita ini punya yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu disebutkan di dalam Quran kecenderungannya. Hawa nafsu itu cenderungnya, lebih senangnya itu melakukan hal-hal yang tidak enak. Gitu. Hal-hal yang enak menurut kita, tapi sebetulnya itu kadang dilarang oleh Allah SWT. Jadi hawa nafsu itu kecenderungannya membawa kepada kejelekan. Dua hal ini yang sebetulnya harus kita perangi, ya. Kenapa? Ini kita kemarin sudah bahas ya terkait dengan dosa yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan beberapa. Nanti saya akan lanjutkan. Kenapa ini selalu penting saya bahas? Ada satu hadis, ya, satu hadis yang menyebutkan betapa pentingnya ini. Jadi jangan sampai ini tidak menjadi perhatian kita. Hadis yang pertama, nanti ada dua hadis, saya akan bacakan hadis yang pertama. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Qal la tubasyirhum fayattaqilu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah diboncengkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Nah, jadi ini sahabat Mu'ad bin Jabal cerita, ya, cerita kepada kita bahwa aku pernah diboncengkan Nabi di atas keledai. Nah, jadi zaman dulu itu kendaraan belum ada seperti sekarang, ya. Karena kan kalau bonceng ya motor, kan, motor, sepeda. Kalau dulu keledai atau onta, gitu, kuda, ya, apalagi, ya tiga itu ya, kuda, keledai, onta. Ya zaman dulu kendaraan adanya itu. Nah, sebetulnya keledai ini termasuk kendaraan yang tidak paling bagus gitu, sebenarnya kalau zaman itu. Kalau zaman sekarang kan walaupun sama-sama roda dua ini kan ada sepeda lebih tinggi lagi, sepeda motor, kan? Sepeda motor pun ada kelasnya ya. Ada yang motor harganya mungkin ya 10 jutaan lah, ada yang 20 juta, yang 30 juta. Ada motor yang cc-nya 100 cc itu ya. Ada 110, ada yang 140, 150, ada motor gede, nah, oke namanya. Itu kelasnya. Nah, dulu di zaman Rasulullah itu himar atau keledai itu termasuk kelas yang bukan kendaraan yang paling bagus, karena yang paling bagus itu sebetulnya apa? Yang paling mahal, kuda.
Kuda tuh ada yang harganya mahal banget. Sekarang pun kuda yang harganya ada yang sampai ratusan juta ada. Ya. Kuda yang dulu kalau lihat pernah di TV, ya saya pernah lihat di TV saja, belum pernah lihat yang ini aslinya. Kuda yang pernah dipakai presiden kita itu harganya itu ratusan juta itu ternyata, 500-600 juta ya satu kuda ya. Yang gede itu pernah dinaiki di TV itu, lihat di TV itu pernah. Itu mahal harganya. Nah di sini Mu'ad bin Jabal bercerita beliau pernah diboncekan Nabi di atas keledai. Nah, di sini ada pelajaran bahwa Nabi walaupun termasuk beliau adalah orang yang mulia, tapi beliau tidak merasa gengsi, ya tidak malu, tidak jatuh harga dirinya gitu, naik kendaraan yang sebetulnya tingkatannya rendah, keledai. Ya, ini satu pelajaran buat kita bersama. Kemudian lanjutan hadisnya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Ya, apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan apa hak hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Nah, ini sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Pertanyaannya adalah, tahukah kamu apakah hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah pasti akan dipenuhi oleh Allah? Itu pertanyaannya. Yang dimaksud hamba itu siapa? Ya termasuk kita gitu. Karena kita ini ciptaan Allah. Nah ketika ditanya seperti itu, tadi kan Mu'ad bin Jabal kan bonceng itu di belakangnya, ya naik di belakang, bonceng. Kalau bonceng masih di belakang dia, betul ya. Kalau di depan namanya bukan bonceng. Ada yang goncengin. Kalau di depan, bonceng di belakang. Nah, pertanyaannya itu terus kemudian Mu'ad bin Jabal menyatakan dalam hadis ini, aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi ini ada pelajaran lagi. Sahabat Nabi, kalau ditanya oleh Nabi sesuatu, kalau tidak tahu jawabnya apa? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini pelajaran buat kita nih. Tapi kalau Nabi ketika suatu saat pernah ditanya oleh, mungkin saat itu ada orang kafir yang bertanya, atau sahabat Nabi yang bertanya, kalau Nabi tidak tahu, Nabi tidak akan menjawab dulu, diam tujuannya apa? Nunggu wahyu dari Allah, nunggu jawaban yang diberikan oleh Allah. Jadi banyak ayat Al-Quran itu yang turun ketika ada pertanyaan ataupun ajakan dan lain-lain, Nabi diam. Termasuk surat Al-Kafirun. Itu waktu itu orang-orang kafir itu mengajak Nabi, hai Muhammad, udahlah kita nggak usah saling bermusuhan, kita gantian saja. Minggu ini aku nyembah Tuhanmu, dan minggu depan gantian, kamu nyembah Tuhanku. Udah kita sama-sama aja, gantian, giliran. Nabi nggak jawab dulu, diem. Nah baru diturunkan surat Al-Kafirun, itu jawabannya. Nah terus itu contohnya jadi begitu. Nah kalau kita gimana kalau ditanya jawabannya? Kalau misalnya ada seseorang nanya ke kita, ya mungkin bapak yang punya istri atau istrinya nanya, Mas, mau nanya nih, kalau ini gimana? Kalau nggak tahu harus jawabnya gimana? Nah, jangan diem. Lu kenapa diem? Saya ngikutin Nabi, siapa tahu dapat wahyu. Ya nggak ada. Gak bakalan dapat wahyu. Ya kalau punya teman namanya wahyu, nanti datang wahyu, temannya bisa datang. Kalau sahabat Nabi mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya kalau kita kan kebetulan Nabi sudah tidak ada di zaman kita, sudah wafat. Kita boleh menjawab, saya tidak tahu, boleh. La adri, saya tidak tahu. Ya. Atau Allahu a'lam. Nah, gitu. Allah yang lebih tahu.
Jadi nggak usah malu ya, nggak usah malu ketika kalau kita ditanya tidak tahu bilang saya tidak tahu. Kok nggak tahu? Ya udah nggak apa-apa, namanya nggak tahu. Karena jangan sampai karena gengsi tidak tahu terus menjawab pertanyaan asal jawab tanpa ilmu, tanpa jawab sehingga jawabannya ngawur, jawabannya keliru. Nah itu ya. Jadi ini pernah terjadi di zaman salah seorang tabiin ya. Ada salah satu seorang imam yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beliau pernah ditanya, kemudian jawaban beliau, la adri, saya tidak tahu. Nah kemudian yang bertanya, nanya, loh ini kan pertanyaan mudah, ringan, kenapa nggak bisa jawab? Wah, coba seorang ulama besar, yang gurunya Imam Syafi'i dibegitukan. Tapi jawaban Imam Malik apa? Laisa fi ilmi syai'un khafifun ama sami'ta qaulallahi ta'ala inna sanuki alaika qaulan sakila. Tidak ada yang ringan dalam urusan ilmu. Tidakkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ini jawaban Imam Malik ketika ditanya, beliau tidak bisa jawab, terus ada yang, loh pertanyaan ringan begini kok nggak bisa. Imam Malik bilang tidak ada yang ringan bicara tentang ilmu. Nah kembali ke hadis tadi, ketika Mu'ad bin Jabal menyampaikan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Nah ini perhatikan isi hadis ini Bapak-Bapak, ini penting isinya. Isinya sangat penting. Sehingga kita betul-betul harus menjaga yang namanya tauhid. Jangan sampai berbuat syirik. Kemudian beliau SAW bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini berarti. Jadi ketika seorang hamba itu kita ya, menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan siapapun, terus Allah akan membalas dengan apa? Allah tidak akan menyiksa orang itu. Luar biasa. Luar biasa. Lalu aku bertanya, ini Mu'ad bin Jabal penasaran bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, jangan engkau lakukan itu, karena aku khawatir mereka nanti bersikap pasrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika mendengar hadis ini, Mu'ad bin Jabal itu senang. Berarti kalau saya ibadah tidak menyekutukan Allah, berarti saya tidak akan disiksa oleh Allah. Kalau tidak disiksa oleh Allah berarti apa? Berarti apa? Masuk surga. Kalau tidak disiksa oleh Allah berarti masuk surga. Syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah. Nah, Mu'ad bin Jabal ini tadi nanya, ini menggembirakan nih, ya Rasulullah boleh nggak saya sebarkan? Nabi bilang jangan dulu, karena Nabi waktu itu masih khawatir, imannya orang-orang masih belum kuat. Nanti begitu dikasih tahu begini, saya nggak usah ibadah lah, yang nggak usah berbuat baik lah, yang penting saya berbuat dosa nggak apa-apa, yang penting saya tidak menyekutukan Allah. Tapi terus yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal apa? Beliau ini menyimpan hadis ini terus sampai beliau akan meninggal.
baru beliau menyampaikan hadis ini. Karena beliau khawatir. Nabi pernah mengatakan barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ya, nanti akan disiksa di akhirat. Maka dia khawatir. Terus hadis ini disampaikan. Dan setelah itu beliau meninggal. Ini satu hadis nih, ya, mengembirakan. Satu hadis lagi. Ini satu hadis lagi biar kita itu memahami betapa pentingnya sebuah pemahaman tentang tauhid. Ini hadisnya agak panjang, saya baca artinya saja. Ya, saya bacakan artinya saja. Nanti pada hari kiamat orang itu akan diadili, Pak ya. Ini saya ceritakan pembukaannya dulu, gambarannya. Di hari kiamat semua orang akan diadili dan semua orang berkumpul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir. Ya, manusia terakhir ini bukan kita, karena masih ada lagi nanti. Bisa jadi kita udah meninggal, masih ada ribuan atau mungkin jutaan atau berapapun, kita nggak tahu, masih ada manusia-manusia yang lain. Itu kumpul di satu tempat. Ya, di satu tempat. Nah, ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana salah satu kondisi. Ini saya akan bacakan hadisnya. Dipanggil dengan suara keras seorang dari umatku pada hari kiamat di hadapan keramaian manusia. Nah, ini Nabi cerita bahwa nanti akan ada salah satu dari umatku, berarti umatnya Nabi, ya, yang nggak tahu apakah kita atau siapa. Tapi kita perlu tahu ya, bapak-bapak semuanya. Nabi menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di akhirat akan dipanggil pertama kali. Kita memang umat terakhir, tapi dipanggilnya pertama kali. Kalau sananya bapak-bapak kalau dipanggil pertama lebih senang apa lebih nggak suka? Nggak suka. Gimana kalau antri banyak orang itu dipanggil duluan, senang apa enggak? Senang ya. Dulu waktu ada COVID-19 tuh, kadang kan ada vaksin kan dipanggil ke kecamatan gitu ya, ke puskesmas, antri banyak. Ada yang datang sama-sama jam 8, itu ada yang dipanggil langsung duluan, ada yang nanti manggil jam 2 itu juga ada, ngantri tapi dari jam 8. Kita bisa bayangkan manusia miliaran dipanggil satu-satu loh, dipanggil satu-satu. Dan kita mendapat kabar yang cukup menggembirakan, dipanggil duluan. Dipanggil duluan tuh enak kan? Ya enak. Kalau nanti vaksin dipanggil ya duluan, dapat vaksin bisa boleh pulang. Nah, besok di akhirat dipanggil duluan. Lulus, masuk surganya duluan. Kalau tidak lulus, masuk nerakanya juga duluan. Nah, itu konsekuensinya. Itu. Nah, duluan ya begitu konsekuensinya. Nah, sekarang tinggal pilihan. Kita diadili, dilihat oleh manusia sebanyak itu, ya, kita duluan. Ya, nanti dipanggilnya disebut oleh Nabi nama kita dan nama bapaknya kita. Jadi kalau bapak saya namanya Ahmad, berarti Budi Effendi bin Ahmad, dipanggil begitu. Budi Effendi bin Ahmad. Nah, saya maju. Nah, siap maju. Nah, yang lain nungguin. Cuman saya nggak tahu Pak ya, dipanggilnya itu urutannya abjad. A dulu, gitu. Kalau A dulu saya termasuk duluan. B saya. Hasan tuh H itu masih agak belakangan duluan saya. Kalau huruf abjad ya kan. Kalau huruf abjad. Cuman nggak tahu nih huruf apa ini nggak tahu. Nah, nanti ada seseorang yang dipanggil umatnya Nabi. Ya. Kemudian ketika sudah dipanggil, lalu dibukakan atasnya 99 catatan. Bukunya dibuka. Dia suruh lihat. Dibuka. Catatannya itu disebutkan di sini setiap catatan sejauh jarak mata memandang. Jadi kita hidup itu setiap hari ditulis. Tadi pagi Anda bangun, ya bapak-bapak semua bangun, begitu berdoa dicatat malaikat. Bangun tidur doa, catat.
Doa masuk kamar mandi, baca doa lagi, tulis, baca doa ibadah, tulis. Bangun, kalau bangun terus tidur lagi. Malaikat itu nungguin, nyatet begitu Pak. Catatannya sampai lengkap Pak. Bapak hari ini duduk, ini dicatat Pak. Duduk ngaji jam sekian nih, 18.30. Ngaji, masjid. Sini, Al-Kausar. Nanti kalau Bapak ngantuk, tidur dicatat. Ngantuk, tidur. Atau ngaji, tidur. Catatannya begitu Pak. Detail, catatannya detail. Ini gambaran aja ya. Bapak jangan hanya Pak Budi tahu catatannya begitu. Loh, itu disebutkan oleh Allah dalam Quran, orang-orang kafir itu sampai kaget. Kok catatan kok sebegitu detailnya? Sampai detail. Perbuatan apapun dicatat oleh malaikat. Wah, ya berarti kan begitu kan? Nanti pulang tulis di rumah ngapain, catat lagi dosa atau tidak, ibadah atau tidak. Nah, catatan itu dibuka. Nah, nanti semuanya akan melihat seperti ini Pak. Kita semuanya akan melihat. Cuman ini diceritakan oleh Nabi, ada seseorang umatnya Nabi, diceritakan oleh Nabi. Terus Allah berkata, orang ini ditanya oleh Allah, apakah ada yang kau ingkari dari catatan ini? Tuh, catatannya suruh baca. Terus ditanya, apakah ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Orang itu menjawab, tidak. Wah, yang baca, saya pergi ini, saya pergi ke sini, saya ke sini, saya ke sini, ngaji, pergi ini. Ada yang keliru catatannya? Enggak. Jawabannya tidak. Kemudian Allah berkata, apakah para malaikat pencatat amal telah mendolimi dirimu dalam mencatat ini sehingga ada yang salah? Ditanya sama Allah, apakah malaikatku ini salah nyatet? Jadi kalau misalnya Bapak ngaji nggak tidur, ditulis tidur, Bapak boleh komplain nanti pada saat saya kok ditulis tidur ya, saya nggak tidur ya Allah, bisa begitu. Tapi ini orang ini bilang apa? Tidak, benar catatannya, persis. Ditanya yang kedua, ia berkata, tidak wahai Rabbku. Nah, karena ternyata dosanya banyak, Allah bertanya, kamu punya udzur, punya alasan kenapa kamu berbuat seperti ini? Orang ini sudah bingung. Waduh, catatannya banyak keburukan. Apakah kamu memiliki kebaikan? Ditanya. Dilihat catatannya kok berbuat dosa, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Maka orang itu pun ketakutan. Lalu ia berkata, tidak ada, wahai Rabbku, tidak ada ya Allah. Orang ini ngaku udah nggak ada ya Allah. Ini semua catatan udah benar, saya banyak dosa memang. Allah berkata, yakin kamu tidak ada? Tidak ada. Kemudian Allah berkata lagi, ada. Sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki kebaikan-kebaikan, dan hari ini kamu tidak akan didolimi. Allah menyebutkan kamu tidak akan didolimi, hari ini adil. Nah, kemudian Allah keluarkan sebuah kartu, ya, keluarkan sebuah kartu. Kalau bahasa Arab kartu itu namanya bitokoh. Makanya hadis ini dikenal dengan hadis bitokoh. Allah keluarkan sebuah kartu. Nah, kartu itu tulisannya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kartu itu tulisannya itu. Itu kesaksian yang dilakukan orang itu tadi. Buku lainnya berisi dosa-dosa semua. Ada satu kartu, yang kartu itu ternyata bertuliskan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, orang ini ditunjukkan itu, dia berkata kepada Allah, ya Rabbu, nilai kartu ini seberapa dibandingkan dosa-dosa saya sebanyak itu? Ada 99 catatan, bukunya gede segitu banyak, dosa-dosa semua. Terus ini cuma satu kartu, ini buat apa gitu? Kemudian Allah berfirman, hari ini kamu tidak akan didolimi. Lalu diletakkan kartu tersebut di daun timbangan. Jadi ditimbang, timbangan itu ada kiri dan kanan. Kartunya ditaruh sebelah sini, keburukan yang tadi 99 catatan ditimbang sebelah sini. Ya. Lalu diletakkan kartu tersebut di daun timbangan dan diletakkan catatan-catatan keburukan di daun timbangan yang lain. Maka ternyata catatan-catatan keburukan menjadi ringan dan kalah berat dengan kartu tersebut. Nah, kalau lihat hadis ini berarti orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditimbang nanti lebih berat dibandingkan kejahatannya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nah, terus tugas kita apa? Menjaga agar asyhadu alla ilaha illallah itu benar-benar yang berkualitas, tidak dipengaruhi, tidak dikotori oleh kesyirikan. Nah, itu tugas kita. Nah, makanya di ngaji pertemuan kita di yang lalu, terus di hari ini, saya mau menyampaikan jangan dikotori dengan hal-hal yang syirik ini. Dosa yang lain itu Allah akan ampuni, kecuali syirik. Nah, kemarin contohnya, ya saya akan mengulang sedikit, yaitu sihir. Ya, saya nggak akan bahas lagi, tapi ini mengulang saja. Sihir. Jadi jangan ikut-ikutan main sihir. Yang kedua, memohon kekayaan, jodoh kepada selain Allah. Minta kaya boleh nggak? Boleh. Pengen nikah boleh nggak? Boleh. Mintanya kepada Allah. Nah, gitu. Jangan minta kepada selain Allah. Saya nggak minta bilang pengen jodoh lagi nggak. Kalau jodoh lagi ini bapak-bapak pikirannya nambah ini. Saya bilang jodoh itu yang masih muda-muda. Berikutnya, percaya ramalan. Ini nggak boleh. Ya, percaya ramalan. Jadi kalau nanti diramal dunia ini mau kiamat, jangan percaya. Hati ini harus yakin tidak mungkin. Nah, gitu. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan. Terus pengobatan alternatif yang menggunakan jin. Jadi kalau mau berobat yang sesuai syariat, itu pernah disampaikan oleh Nabi, boleh baca Al-Fatihah, baca surat An-Nas, surat Kul itu sebetulnya buat obat bisa loh, jangan disepelekan. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu punya air minum ini, berdoa sendiri, minum, itu boleh ya. Tapi ingat, semua kesembuhan adanya dari Allah. Kita berobat kemana saja harus yakin semuanya dari Allah. Terus berikutnya, kemarin kita sudah bahas menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Baik itu menyembelih untuk bangunan, jembatan, ya yang sudah ada di lingkungan kita, kadang-kadang kan itu ya. Kalau mau bangun bangunan, jembatan, jalan, kepala kerbau ditanam, yaitu kita jangan ikut-ikutan di situ. Ini bicara tauhid, hati-hati
ya. Kemudian adanya ruatan, selamatan yang di kalau daerah Jawa Tengah banyak tuh. Selamatan, selamat desa, terus ke pinggir laut, ada anak inisial diselamati duluan gitu ya, macam-macam begitu. Dan memakai jimat, ya, memakai jimat. Mari sudah saya jelaskan, jimat-jimat. Jadi kalau bapak pakai akik, ya cuman hiasan silahkan boleh saja. Tapi kalau bapak meyakini akik ini mengandung sesuatu, ini syirik. Ya nanti. Ya. Terus kemudian ada sesajen-sesajen, ya kan? Ada yang ke gunung, ke misalnya ke tumbuh-tumbuhan, ke jalan. Padahal itu saya pernah lihat di jalan-jalan jembatan dipasangin, ya, itu. Nah berikutnya contoh lagi kuburan. Nah ini ya kuburan, mengkeramatkan kuburan, berdoa di kuburan. Jadi ziarah kubur itu boleh, disunahkan malah. Tujuan ziarah kubur apa? Apa? Ingat mati. Jadi kalau kita datang lihat kuburan itu ingat, ini orang ini mati, saya suatu saat akan mati, itu tujuannya itu. Jadi jangan minta kepada dikubur, karena dikubur itu nggak bisa apa-apa, Pak. Sebelum dikubur aja mandi dia nggak bisa. Makanya kita yang hidup yang mandikan, betul kan? Jadi yang sudah meninggal ya sudah. Kita pun juga nanti akan meninggal. Ya, jadi jangan mengeramatkan kuburan. Oh ini kan orang soleh Pak. Nah ini hati-hati, hati-hati bapak-bapak semuanya. Dulu di zaman Nabi patung-patung yang disembah itu adalah patung orang-orang soleh Pak. Yang namanya Lata, Uzza itu zaman sekarang kayak kiai Pak. Itu mereka tuh orang soleh, orang yang pintar agama. Akhirnya dibikin patung disembah. Dan itu Allah tidak mau itu. Ya, tidak mau itu. Jadi kalau kita butuh, mau minta sesuatu, Nabi sebut apa? Nas'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu hendak memohon, hendak meminta, mohonlah kepada Allah. Jika kamu hendak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Setiap hari kita baca Al-Fatihah Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Tuh tiap hari kita baca itu 17 kali Pak. Bapak kalau sholat wajib doang itu 17 kali baca Al-Fatihah, baca ayat itu. Tapi kalau sampai ada sesuatu masih minta pertolongan kepada selain Allah, ya kita ini ngomongnya kan berarti nggak sesuai. Ngomong tapi nggak sesuai perbuatannya, betul? Harusnya apa yang kita omongkan itu yang kita lakukan. Jadi itu yang harus kita sama-sama pahami, ya. Terus berikutnya, contoh lagi kesyirikan. Kemarin sempat terkenal, sempat viral, yang menyebutnya viral. Percaya memohon bantuan kepada kodam, tahu kodam? Orang yang mendampingi, bangsa jin yang mendampingi manusia, pelayan goib. Bahkan kodam ini kemarin diyakini bisa pakai online, pakai HP, cari kodam. Masya Allah. Astagfirullah. Hati-hati, nggak usah ikut-ikutan begitu. Kita itu ada yang ngawasi, ini ada malaikat nih. Ada setan bangsa jin yang juga ngikuti kita. Jadi kalau kita ingin ibadah, terus kok dibisiki, ayo bangun, semangat, semangat. Nah tuh malaikat yang baik bisiki, ayo jalan, jalan. Tapi begitu ada, alah ngapain, ngaji terus, istirahat dulu lah. Ini kan hari kemerdekaan, istirahat dulu lah, gak usah ngaji. Akhirnya istirahat, gak ngaji. Nah itu setan yang bisiki itu. Ada di kita itu bisikan itu ada, betul kan? Bapak kalau misalnya mau sedekah, ya ada kotak dari bisikan itu ada. Sedekah, ayo sedekah.
Jangan, kalau udah besok aja lagi. Kan kemarin-kemarin udah. Nah, dan dibisikin, masa terus-terusan. Seminggu sekali cukup, nggak apa-apa. Kamu tuh udah paling bagus di sini, yang lain nggak ada yang ngasih. Kamu udah paling gede, udah nggak usah. Nggak jadi akhirnya, gitu. Nggak jadi lagi, luar biasa. Nah, bisikan-bisikan itu adalah yang mengganggu. Nah, kita kalau tadi percaya dengan itu malah kerjasama dengan dia, dengan Kodam, itu tidak boleh. Dan memang Allah menunjukkan nanti akan ada. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan di surat Jin, ya ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ini Allah sudah sebutkan, banyak yang melakukan ini orang laki-laki. Jadi yang punya ilmu kodam ini banyak laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak ada, tapi banyak yang laki-laki. Dan kerjasama dengan bahasa jin. Terus Allah menyebutkan apa? Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi bukannya tambah baik, malah tambah tersesat. Nah, kemudian yang berikutnya ini masih berhubungan dengan bangsa halus. Nah, menyebutnya bangsa halus. Kalau kita ini menyebutnya bangsa kasar, karena bisa dipegang. Kalau dipegang nggak bisa kan halus. Ada namanya ilmu kebal. Nah, dengar ilmu kebal. Dibaca nggak? Terus, ilmu kebal. Kalau kita mau merenung sedikit ya, Bapak ya. Kalau Bapak misalnya mau merenung, kebal itu dalam Islam boleh gak sih? Nah gitu ya pertanyaannya. Kalau kita lihat, kalau kebal boleh, pasti Nabi sudah contohkan Nabi akan kebal. Pertanyaannya, kalau Bapak baca sejarah, ya, dalam sebuah perang Uhud, Nabi itu giginya sampai patah, tersabet pedang, terluka. Lah Nabi utusan Allah saja kena pedang luka, umatnya Nabi, lah kok kebal? Menurut pikiran masuk nggak? Nggak mungkin. Berarti kebal itu bukan ajaran Islam. Bukan Islam. Dia kerjasama dengan jin. Kalau Anda lihat, saya pernah ditanya, Pak. Ya, pernah ditanya. Ketika menjelaskan sihir, saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak Budi, kalau Nabi Sulaiman bagaimana? Ya, Nabi Sulaiman bisa terbang. Bisa dia terbang, terbang. Bisa anak buahnya jin-jinin nurut sama dia. Saya bilang kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran bahwa jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman atas perintah Allah. Itu Allah yang sebutkan dalam Quran. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita sekarang ada jin yang ikut kita, itu diperintah Allah apa bukan? Kan bukan. Kerjasama kita sendiri sama dia. Yang disebutkan Allah tadi, seorang laki-laki, beberapa lagi kerjasama dengan bangsa jin, kan kerjasama sendiri. Bukan dia diperintah untuk ikut sama kita oleh Allah, bukan. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu memang jinnya diperintah Allah untuk ikut, karena diperintah untuk ikut, yaitu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bisa ngomong sama binatang, sama semut, paham. Ya kalau kita cuma lihat semut, salaman nih, ciuman nih, bukan. Itu ngomongnya kan kita nggak tahu, cuma lihat saja. Sampai dulu ada di dalam lagu kan, seperti semut merah. Kalau Nabi Sulaiman benar-benar paham, nah itu di Quran disebutkan.
Dan itu memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Itu haknya Allah gitu. Nabi Isa bisa bikin apa namanya lempung itu lempung tanah liat bentuk burung ini terbang jadi burung. Ada orang meninggal dilus hidup. Itu zaman Nabi Musa dijelaskan di Quran begitu. Nah itu haknya Allah. Kalau Nabi Muhammad dikasih mujizat yang lain, sampai sekarang mujizatnya masih kelihatan. Al-Quran itu mujizatnya. Bulan itu pernah terbelah bulan itu. Dulu waktu zaman Nabi Muhammad itu orang kafir pernah minta, coba kamu belah bulan, langsung diminta oleh Nabi. Minta kepada Allah, terus bulannya terbelah. Sampai sekarang diteliti, ya, diteliti oleh para ahli bahwa bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Tuh sampai sekarang orang bisa melihat mujizatnya Nabi. Nah bedanya mujizat Rasul-Rasul yang dulu sekarang sudah tidak ada, nggak kelihatan. Mujizatnya Nabi sampai sekarang masih ada. Bahkan Nabi menyebutkan nanti akan ada zaman begini-begini, sekarang kejadian. Nah itu semakin yakin kita ya. Anda bisa lihat baca Quran, jasadnya Fir'aun disebut di dalam Quran coba. Bahwa aku akan awetkan tubuhmu. Tuh, Allah sekarang ada jasadnya Fir'aun? Ada. Padahal kalau orang-orang kafir itu mau berniat nggak benar, saya mau bikin orang Islam biar bingung. Di Quran kan disebut jasadnya Fir'aun ada. Saya hancurkan jasadnya Fir'aun. Mana nanti dia ngomong, mana buktinya Al-Quran bilang begitu, mana jasad Fir'aun nggak ada. Kan bisa aja kan orang kafir gitu. Tapi ketika orang kafir mau buat begitu, Allah akan halangi, tidak mungkin jasad Fir'aun hancur sampai sekarang, dijaga. Makanya nggak akan ada. Nggak akan ada yang bisa menghancurkan, karena memang Allah sudah menyebutkan begitu. Nah, ini kita harus tambah yakin bahwa Quran itu benar, Allah itu benar. Nah, jadi ini ya yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tadi adalah contoh-contohnya perbuatan syirik, kita jaga, jangan sampai melakukan itu. Karena apa? Ketika kita bisa menghindari itu, kunci surga sudah kita miliki. Tiket kita sudah punya. Jadi kita bisa jaga itu dengan sebaik-baiknya. Nah untuk berikutnya nanti kita bahas kesyirikan lain, kesyirikan kecil. Kita pun harus waspada. Ya mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita laksanakan bersama-sama. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas